kembali lagi bersama saya Pria Budi Tobing. Video kali ini akan membahas tentang materi tata kata atau kaidah penulisan kata. Ada beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan dalam menulis kata. Yang pertama yaitulah kata dasar, yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya. Contohnya makan, mandi, tidur, jalan. Yang kedua adalah kata berimbuhan atau disebut juga dengan kata turunan, yaitu kata-kata ini telah berubah bentuk dan maknanya. Ada berbagai jenis-jenis imbuhan, yaitu afiks atau awalan, infiks atau sisipan, akhiran atau konfiks, sufiks, akhiran, dan awalan. Contohnya yaitu kita ambil kata dasar makan, kita tambah imbuhan me jadi memakan, jalan kita tambah imbuhan an jadi jalanan. Yang ketiga adalah kata ulang, yaitu bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ada 5 unsur dalam kata ulang ini. Yang pertama ialah kata ulang semu, yaitu mengalami proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika kita memisahkan dari salah satu katanya, kata tersebut tidak memiliki arti. Contohnya kupu-kupu, laba-laba. Yang kedua ialah kata ulang dwilingga atau seluruh, ialah kata ulang seluruhnya. Ketika kita memisahkan dari salah satu katanya, kata tersebut tidak memiliki arti. Contohnya bapak-bapak, laki-laki. Yang ketiga ialah kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang ini terjadi akibat penambahan imbuhan pada sebagian kata. Contoh, tarik-menarik, putar-memutar. Yang keempat ialah dwi purwa atau sebagian. Ialah kata ulang yang mengalami proses bagian pengulangan. Contohnya, leluasa, dedaunan, pepohonan. Yang kelima ialah kata ulang berubah bunyi. Ialah kata ulang disertai dengan perubahan bunyi pada sebagian kata. Contoh, sayur mayur, teka-teki. Yang keempat ialah gabungan kata. Gabungan kata ini memiliki 5 unsur. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya, kambing hitam, duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Anak, istri, ibu, bapak, kami. Yang ketiga ialah gabungan kata yang dirasa sudah padu benar ditulis serangkai. Contohnya sebagaimana duka cita. Yang keempat, gabungan kata yang terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan. Contohnya bertepuk tangan, sebar luaskan. Yang kelima adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, dilipat gandakan, menyebar luaskan. Yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini juga terdapat 5 unsur. Yang pertama, pemenggalan pada kata dasar. Pertama, kata, ka dan ta. Makan, ma dan kan. Yang kedua adalah pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh, berjalan, ber dan jalan, membantu, mem dan membantu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur lebih, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Setiap unsur yang dipenggal sama seperti kata dasar. Contoh, biografi, bio dan grafi. Dipenggal lagi menjadi biografi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contohnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Weitz Rudolf Supratman. Unsur yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Contoh, ia bekerja di DLLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RMG Rangga Warista. Yang keenam ada kata depan. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Biasanya kata depan ini menyatakan tempat kecuali dalam gabungan kata lazim. Contoh, di rumah, ke pasar, dari sana. Yang ketujuh ada kata partikel. Ada 3 unsur dari kata partikel ini. Yang pertama, lah, kah, tah.
yaitu ditulis serangkai dari kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku. Apakah maksudnya? Unsur kedua, ditulis dari kata yang mendahulunya. Apapun permasalahannya, satu kali pun. Unsur yang ketiga, yang berarti demi, tiap, atau mulai, yang terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Februari. Yang kedelapan ada kata ganti. Ada dua unsur dari kata ganti. Yang pertama, kau, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, ku miliki. Kaulah. Unsur kedua, mu, dan nya, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, milikku, milikmu, miliknya. Yang kesembilan kata sandang, yaitu kata si dan sang. Kata ini ditulis terpisah. Biasanya kata ini dipakai hanya untuk cerita-cerita fiktif. Contohnya, si kancil, sang bagi raja. Kata yang mendahulunya. Contohnya, ku miliki. Kaulah. Unsur kedua, mu, dan nya, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, milikku, milikmu, miliknya. Yang kesembilan kata sandang, yaitu kata si dan sang. Kata ini ditulis terpisah. Biasanya kata ini dipakai hanya untuk cerita-cerita fiktif. Contohnya, si kancil, sang bagi raja. Sekian tentang video materi tata kata. Saya ucapkan terima kasih.